Buka jadi di laut mereka untuk lewat. Di video kali ini kita akan membahas tentang konsep dan contoh soal turunan fungsi trigonometri bagian ke-7, yaitu tentang dalil L'Hopital. Dalil ini merupakan penerapan turunan untuk menyelesaikan suatu limit fungsi. Nah, adik-adik, sebelumnya yuk kita lihat dulu asal-usul atau sejarah dalil L'Hopital. Kenapa disebut sebagai dalil L'Hopital? Karena aturan ini pertama kali dipublikasikan oleh seorang matematikawan Prancis bernama pada bukunya yang merupakan buku teks pertama dalam ilmu diferensial. Wow, keren ya adik-adik. Meski demikian, ternyata aturan ini diyakini ditemukan pertama kali oleh matematikawan dari Swiss bernama Johann Bernoulli. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya, kenapa ya dalil ini tetap dinamakan dalil L'Hopital, kalian bisa baca sendiri di sumber yang linknya sudah kakak sertakan di deskripsi. Nah, seperti apa ya dalil L'Hopital ini? Kita lihat di sini. Dalam kalkulus, dalil L'Hopital merupakan sebuah teknik derivatif atau turunan yang berguna untuk menentukan nilai limit yang melibatkan bentuk tak tentu 0/0 atau plus minus tahingga per tahingga. Jadi di sini perhatikan yang kakak garis bawahi ya. Dalil ini hanya untuk menyelesaikan nilai limit bentuk tak tentu yang seperti ini, 0/0 dan plus minus tahingga per tahingga. Kalau bentuknya tentu berarti tidak bisa dikerjakan dengan cara ini. Misalkan ada limit fungsi, yaitu limit X mendekati K, fx per gx sama dengan C, di mana C merupakan bentuk tak tentu 0/0 atau plus minus tahingga per tahingga, maka limit fungsi tersebut dapat diselesaikan dengan turunan, yaitu ini nih adik-adik, perhatikan, kita dapat menurunkan pembilang dan penyebutnya. Lalu setelah diturunkan, kita substitusi K-nya ke setiap X yang ada. Nah, ada catatan di sini adik-adik. Fungsi diturunkan sampai mendapat hasil bukan bentuk tak tentu. Jadi kalau diturunkan satu kali, kemudian hasilnya masih bentuk tak tentu, berdasarkan dalil L'Hopital, kita bisa menurunkannya kembali. Jadi kira-kira seperti ini adik-adik. Seandainya di turunan pertama ini hasilnya bentuk tak tentu ya adik-adik, maka kita turunkan sehingga nanti mendapat hasil yang tentu. Adik-adik, dalil L'Hopital sudah sangat sering sekali digunakan khususnya untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar ya. Namun di video ini yang akan kita bahas itu adalah penerapan dalil L'Hopital untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Sebelumnya, kita ingat kembali ya adik-adik, turunan dari fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita akan lihat contoh soalnya. Tentukan hasil dari limit fungsi trigonometri berikut. A. Limit X menuju 0 sin 2X per 3X. Nah, adik-adik, pertama-tama kita uji dulu ya. Apakah hasilnya bentuk tak tentu? Jadi kita masukkan 0 ke dalam X yang ada. Sin 2 kali 0 itu adalah sin 0, 3 kali 0, 0. Sin 0 itu 0, 0 per 0 hasilnya bentuk tak tentu. Nah, karena dia bentuk tak tentu, dan ini bentuknya pecahan, jadi sudah sesuai ya dengan bentuk yang tadi, maka kita turunkan pembilang dan penyebutnya. Sin 2X diturunkan jadi 2 cos 2X ya. 2 ini dari turunan 2X. Jadi ini kita menggunakan aturan rantai. Per 3X diturunkan 3. Nah, setelah diturunkan, X-nya kita masukkan, yaitu 0 ya. Jadi 2 kali cos 2 kali 0 per 3. Sama dengan 2 kali cos 2 kali 0 itu adalah cos 0 per 3. Cos 0 itu adalah 1. Jadi 2 kali 1 per 3.
hasil akhirnya adalah 2/3 adik-adik. Sekarang kita lihat yang B. Limit X menuju 1/4 pi dari fungsi sin 4X per sin X kurang cos X. Kita uji terlebih dahulu. Kita masukkan X-nya, yaitu 1/4 pi. Kemudian kita kerjakan ya. Ini adik-adik bisa dicoret sehingga tinggal sin pi per sin 1/4 pi itu adalah setengah akar 2 dikurang cos 1/4 pi itu adalah setengah akar 2. Sin pi atau sin 180 itu nilainya adalah 0 dan setengah akar 2 dikurang setengah akar 2 itu nilainya adalah 0. Sehingga mendapatkan 0/0. Maka kita dapat menyelesaikannya dengan L'Hopital ya adik-adik, atau dengan cara turunan. Jadi kita tuliskan dulu limitnya. Limit X menuju 1/4 pi. Kemudian kita turunkan pembilang dan penyebutnya. Sin 4X diturunkan menjadi 4 cos 4X. Kemudian sin X diturunkan menjadi cos X. Dikurang cos X diturunkan menjadi min sin X. Berarti ini menjadi plus ya adik-adik. Selanjutnya 1/4 pi-nya kita masukkan ke dalam fungsi. Jadi 4 cos 4X. X-nya kita ganti dengan 1/4 pi. Yang bawah jadi cos 1/4 pi ditambah sin 1/4 pi. Nah, ini bisa dicoret ya adik-adik. Jadi tinggal 4 dikali cos pi. Cos pi nilainya adalah min 1. Untuk yang bawah menjadi setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Nah, ini kalau kita kerjakan lagi jadi minus 4 per setengah tambah setengah itu adalah 2/2 ya. Berarti sama dengan 1. 1 akar 2 alias akar 2 saja. Nah, adik-adik, sampai di sini kita akan rasionalkan penyebutnya. Sehingga dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Min 4 dikali akar 2 menjadi min 4 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 menjadi akar 4 atau 2. Nah, ini bisa disederhanakan adik-adik menjadi minus 2 akar 2. Ini jawabannya ya adik-adik. Kita lihat yang C, limit X menuju pi per 2 dari fungsi 1 kurang sin X per X kurang pi per 2. Kita uji lagi. Kita masukkan pi per 2 ya, jadi 1 kurang sin pi per 2 per pi per 2 kurang pi per 2. Sin pi per 2 itu 1 ya, jadi 1 kurang 1 per pi per 2 kurang pi per 2 adalah 0, sehingga bentuknya adalah bentuk tak tentu. Karena dia bentuk tak tentu, maka kita bisa kerjakan dengan dalil L'Hopital. Jadi limit X menuju pi per 2. Nah, di sini kita turunkan ya. 1 kurang sin X diturunkan, 1 diturunkan menjadi 0. Sin X diturunkan menjadi cos X. Per X diturunkan menjadi 1 dikurang pi per 2 diturunkan menjadi 0. Kenapa 0? Karena pi per 2 adalah konstanta. Sama kayak 1 ya adik-adik. Berarti limit X menuju pi per 2 ini menjadi minus cos X per 1. Kita isi pi per 2-nya jadi minus cos pi per 2. Cos pi per 2 itu hasilnya adalah 0 ya. Minus 0 ya 0 ya adik-adik. Nah, ini dia jawabannya. Nah, kita lihat soal yang D. Limit X menuju 0 dari fungsi 2X kuadrat kali kosekan X. Adik-adik, bentuk fungsinya belum berbentuk pecahan fx per gx ya. Kita ubah bentuknya menjadi berbentuk pecahan. Sehingga menjadi seperti ini. Limit X menuju 0, 2X kuadrat. Ya, kosekan X itu adalah sama dengan 1 per sin X.
Maka 2x kuadrat dikali 1 per sin x, maka bisa menjadi 2x kuadrat per sin x. Nah, jadi bentuknya harus dibawa ke bentuk pecahan ya adik-adik, untuk kita bisa kerjakan dengan menggunakan dalil L'Hopital. Tapi sebelumnya kita harus uji dulu adik-adik ya. Ini jangan-jangan hasilnya mau dapat tentu. Kita uji, kita masukkan nolnya, sehingga menjadi 2 kali 0 kuadrat. Makanya hasilnya 0 per 0 nih adik-adik. Per sin 0. 2 kali 0, 0. Sin 0 adalah 0. Jadi bentuk tak tentu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan yang di atas dengan dalil L'Hopital. Kita turunkan pembilangnya dan penyebut. 2x kuadrat diturunkan menjadi 4x. Ya, turunan aljabar ya adik-adik. Nah, untuk sin x diturunkan menjadi cos x. Kemudian kita substitusikan nolnya ke dalam x yang ada. Sehingga jadi 4 kali 0 per cos 0. 4 kali 0 hasilnya adalah 0. Cos 0 hasilnya adalah 1. 0 dibagi 1 hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bentuk tentu. Jadi ini jawabannya ya adik-adik. Sekarang kita lihat yang E. Yang E ini kalau diuji bentuknya juga 0 per 0 ya adik-adik. Jadi tangen 5 kali 0 per sin 2 kali 0. Ini hasilnya tangen 0 per sin 0. Tangen 0, 0, sin 0, 0. Jadi dapatnya 0 per 0. Kemudian selesaikan dengan dalil L'Hopital. Itu caranya diturunkan masing-masing. Tangan diturunkan menjadi sekant kuadrat. 5x-nya juga diturunkan ya. Jadi 5 kali sekant kuadrat 5x per sin 2x juga diturunkan menjadi 2 dari 2x ya. Kemudian sin diturunkan menjadi cos. Nah, sampai di sini kita rapikan sedikit ya bentuknya. Karena sekant bisa berubah menjadi seperkos ya. Kita ubah menjadi 5 per 2 cos 2x yang di bawah ini. Sekantnya kita taruh di bawah. Menjadi seperkos, jadi cos ya di bawah. Cos pangkat 2 5x. Atau cos 5x kuadrat ya. Nah, langkah selanjutnya setiap x-nya kita ganti dengan 0. Jadi 5 per 2 kali cos 2 kali 0 dikali cos kuadrat 5 kali 0. Sehingga menjadi 5 per 2 kali cos 2 kali 0 itu 0. Cos kuadrat 5 kali 0 itu sama dengan cos kuadrat 0. Adik-adik, cos 0 nilainya adalah 1 ya. Jadi 5 per 2 kali 1 kali 1. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 5 per 2. Begini ya adik-adik cara menyelesaikan limit dengan menggunakan dalil L'Hopital. Nah adik-adik, dengan dalil L'Hopital merupakan opsi lain yang bisa dipilih. Nah, kalau misalnya dengan menggunakan cara biasa itu lebih cepat, maka adik-adik bisa menggunakan cara tersebut. Jadi, ini merupakan penerapan dari turunan ke dalam menyelesaikan proses limit. Nah, adik-adik, sampai di sini pembahasan tentang konsep dan contoh soal berkaitan dengan dalil L'Hopital. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.